Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedaralun, jumpa lagi dalam program podcast Serambi edisi Kamis 12 November 2020 bersama saya Mas Rizal, jurnalis Serambi Indonesia. Selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai sosok, mengenai seorang pahlawan kemanusiaan. Bersama saya sudah hadir Kak Ratna Eliza. Apa kabar Kak? Assalamualaikum. Sehat Kak ya? Alhamdulillah. Baik Syedaralun, beliau ini Kak Ratna merupakan bisa kita katakan pahlawan kemanusiaan. Karena kenapa? Karena selama ini beliau adalah sosok yang mengasuh anak-anak kanker di Aceh. Beliau ini merupakan foundernya CIFOR ya. CIFOR apa sih Pak? Children Cancer Care Community. Iya, itu Syedaralun. Untuk lebih jauh kita bisa berbincang-bincang dengan Kak Ratna terkait mengenai perjalanan hidup beliau menangani anak kanker di Aceh seperti apa. Yang perlu kita ketahui, beliau ini bukan orang Aceh asli, tapi beliau asalnya dari Palembang, tapi berkeluarga dengan orang Aceh dan sudah lama juga tinggal di Aceh. Kalau masak asam peun udah sangat mahir Kak ya? Belum sekarang belum bisa masak Aceh. Baik, walaupun berasal dari daerah lain, tapi kecintaannya terhadap Aceh ini yang patut kita acungi jempol dan kita apresiasi. Karena kenapa? Mungkin dengan kehadiran beliau selama ini, anak-anak yang kurang beruntung, bisa kita katakan, di Aceh ini bisa tertolong dengan kehadiran beliau. Anak-anak kanker di seluruh Aceh sudah berapa banyak Kak? Sudah sekitar 300-an. 300-an. Syedaralun, sudah 300-an anak-anak kanker di Aceh yang beliau rawat. Ada yang sembuh juga Kak ya? Ada yang sembuh. Dan mungkin kalau kita berbicara usia, umur, tentu kita kembali kepada Sang Pencipta. Baik, untuk tidak memperpanjang pengantar, kita langsung saja ngobrol santai, bawa santai saja dengan Kak Ratna. Baik Kak Ratna, mungkin bisa dijelaskan sedikit cerita awal kita menjadi relawan kanker itu seperti apa gitu? Apakah kita pun terlibat sebelumnya dengan aksi-aksi peduli kanker itu? Kalau untuk dari awal, saya sih sebenarnya dari Palembang sudah mengenal dunia kesehatan sudah. Jadi dari kuliah saya itu kerja di Objin Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Waktu di Muhammad Husin ini ya saya mengenal misalnya tentang kanker serviks, kanker rahim, nah itu aja tentang kandungan. Nah, ketika berangkat ke Aceh mengikuti suami, nah di situ saya waktu itu ya namanya orang baru ya di Aceh, jumpa sama anak dengan kondisi lehernya bengkak gitu. Jadi waktu itu saya nggak tahu itu kanker atau tumor, tapi saya pikir itu gondok. Jadi pas waktu pikir gondok itu saya bilang, ini kok anak gondok, kok kalau gondok kan kurang yodium ya, garam sih sebenarnya murah gitu. Nah akhirnya saya tanya, ini gondok ya, saya bilang gitu. Bukan Bu, kata si ibunya, ini kanker getah bening. Nah di situ saya mulai, apa sih kanker ini? Saya bilang gitu. Coba mendalami. Coba mendalami. Nah saat itu si ibu memang waktu itu mau dikirim ke Jakarta, cuman karena keterbatasan biaya, ya oke lah, tiket diklaim sama rumah sakit. Sedangkan biaya hidup, pampers atau yang lainnya, itu kan mereka harus butuh ya. Nah di situ saya mulai katakan, saya akan coba itu. Nah lewat media sosial itu, alhamdulillah saat itu 4,5 juta saya berhasil kumpulkan, mereka saya kirim ke Jakarta. Nah proses pengiriman pasien waktu itu pengurusan administrasi, nah saya dijumpain lagi sama anak-anak lain yang penderita kanker. Nah waktu itu kanker mata, jadi matanya keluar, waktu itu matanya keluar. Nah di situ saya merasa sebenarnya nggak kuat, saya nggak kuat. Tingkat kita bintilan aja sakit, apalagi ini dua-dua matanya keluar. Nah di situ
saya waktu itu pulang nangis sejadi-jadinya. Terus suami saya bilang, kok tiba-tiba saya nangis? Ada apa? Ada apa? Gitu. Saya lihat kan foto si anak, dia ucap, terus dia bilang, kamu kalau seandainya nggak sanggup berhenti. Nah, dia bilang gitu, kamu kalau nggak sanggup berhenti. Terus saya bilang, kalau saya berhenti terus siapa yang nolong? Nah, dari situlah awal saya menguatkan diri, saya beranikan diri untuk mendampingi anak-anak Karachi. Jadi awal mulanya itu ya, ini sebuah jalan dari Tuhan, bahwa saya harus mengenal anak-anak kanker, harus menolong mereka, karena saya ibu. Naluri ibu tidak akan lepas dari apa yang dia lihat, apalagi itu anak-anak. Berawal itu kejadian tetangga kalau nggak salah. Ya, tetangga. Berawal dari melihat kondisi tetangga yang mengalami kanker, yang sebelumnya tidak tahu bahwa apa itu kanker gitu ya. Kemudian belajar mengenali tentang kanker, apa itu kanker, hingga ada rasa iba peduli gitu ya. Oke. Kapan kita membentuk satu komunitas seperti ini? Jadi 2014 itu saya masih mencari donasi untuk pasien, karena ketika saya melihat mereka ini, mereka kan butuh pampers, butuh transport untuk pulang kampung. Nah itu kan mereka memang dari orang-orang yang tidak mampu, ya dari kampung, yang mereka ya demi anak apa adanya mereka bawa. Nah di situ saya bantu waktu itu. 2015 saya bertemu teman-teman lain, akhirnya kami sepakat untuk membentuk rumah singgah, membuat rumah singgah. Nah disitulah saya dari awal pertama saya bentuk itu namanya Komunitas Peduli Anak Kanker. Nah 2015 saya ganti dengan nama C4, dan itulah logonya C4 sebenarnya. Jadi Children Cancer Care Community. Jadi 2015 saya buat rumah singgah. 2015. Itu patungan dari kawan-kawan atau sendiri? Waktu itu ditolong sama Ibu Darwati. Waktu itu pertama kali di Lambuk. Ya. Di Lambuk itu 3 kamar. Nah setelah itu pindah ke sini, ke Lamprit, dan di sini ada 8 kamar. Ini kalau kita lihat kan Kak Ratna mengasuh anak-anak dari seluruh Aceh. Bagaimana caranya orang-orang di seluruh Aceh itu yang mengalami yang ketidakberuntungan, kita bilang, bisa menghubungi Kak Ratna? Jadi ya sebenarnya ini informasi ya, dari mulut ke mulut. Oh, dari mulut ke mulut ya, tidak ada spesial apa khusus gitu? Oh tidak. Jadi gini, ketika kita misalnya pasien saya nih yang sudah saya tanganin, terus ke rumah sakit, mereka kan akan ketemu sama teman-teman lain yang anak-anaknya yang sama menderita gitu. Nah itu informasi mereka berikan. Misalnya mereka yang lain bilang, saya tidak punya tempat tinggal nih, anak saya masih observasi, masih dilakukan pemeriksaan fototorak, ronsen, atau pengambilan sampel darah yang hasilnya mungkin 1 atau 2 hari harus menunggu. Daripada mereka pulang kampung, ya mereka ya stay di sini, di rumah singgah ini. Nah, ataupun jadwal kemo. Jadi informasi itu diberikan satu pertama dari pasien, kedua dari teman-teman LSM. Jadi kita punya teman-teman LSM yang dari daerah, jaringan. Nah, nanti teman-teman LSM itu mengkonfirmasi sama saya, karena ada anak dengan kondisi seperti ini. Oke, tolong kalian bantu, kalian buat rujukannya. Saya di sini. Nah, jadi ketika pasien sudah datang, saya arahkan ke Sipor dulu, atau mereka diarahkan ke rumah sakit. Nah kalau di rumah sakit kita turun ke rumah sakit. Dampingi. Nah, sampai selesai. Gitu. Sampai selesai. Gitu. Artinya kita juga pernah mendengarkan pendampingan ini tidak hanya sampai di rumah sakit Zainal Abidin, tapi juga sampai di Jakarta. Sampai Jakarta. Saya pernah kirim anak-anak ke RSCM, ke Surabaya, dan itu pun dibantu sama bantuan donatur. Donatur semua ini. Donatur semua. Alhamdulillah juga ya. Baik. Dengan aktivitas yang sangat padat ini, saya dengar juga relawan kita nggak terlalu banyak gitu ya. Ya, kalau relawan ini kan ada yang macam-macam nih. Ada yang dari ibu rumah tangga, ada mahasiswa.
Jadi relawan ini bukan secari kertas bagi saya. Iya. Yang datang terus bilang, Bu, saya mau daftar nih jadi relawan, saya kasih form, isi, saya tanda tangan, saya cap gitu. Oh bukan. Jadi ketika relawan ini datang, saya hanya bertanya, yang membuat kamu tertarik ke sini itu apa? Ya, latar belakangnya. Latar belakang. Oh, saya sayang Bu sama anak kanker, saya ingin bantu. Nah itulah yang saya bilang, hati sebenarnya yang bicara. Nah ketika hati itu yang memanggil untuk mereka datang ke sini, ayo kita sama-sama bantu anak kanker. Karena apa yang kita buat ini adalah suatu kebajikan. Nah jadi kebajikan inilah yang buat mereka ingin melakukan sesuatu, ya inilah yang jadi tabungan kita nantinya, yaitu gitu. Jadi siapapun boleh menjadi relawan, ya asal itu dari panggilan hati, bukan secari kertas. Bukan tempat mencari pekerjaan. Bukan. Baik, Syed Daralun menarik. Ini Kartna ini sebenarnya bukanlah alumnus dari dunia kesehatan. Iya. Beliau pernah mengecap pendidikan ekonomi dan ekonomi manajemen. Sangat jauh ya dari dunia kesehatan. Tetapi kenapa beliau menjadi relawan anak kanker? Ini adalah panggilan hati, bukan masalah profesi, tapi panggilan hati. Ketika panggilan hati itu tergerak, maka semuanya akan mudah. Karena memang ini niat yang tulus, nawaitunya dari awal. Baik, Kak, sejak mendirikan, berkecimpung, terlibat, aktif dalam melakukan pendampingan terhadap anak kanker. Artinya ini kan waktu untuk keluarga kan sudah terbagi gitu, pekerjaan, keluarga, dan harus mengurusi rumah singgah ini. Jadi bagaimana ini? Kalau pertamanya sih saya sempat diprotes sama suami karena waktu itu ya saya lalai sih, ya, maksudnya anak terbengkalai gitu kan. Kemudian dia bilang, Mama boleh urus anak kanker, tapi jangan lupain anak. Setelah itu saya mulai berpikir bagaimana cara membagi waktu. Jadi ketika kita pulang kerja, ya saya prioritaskan ke anak dulu nih, apa mereka sudah makan, kayak mana mereka di rumah. Nah, setelah mereka selesai semuanya udah aman, baru saya pergi ke rumah singgah. Jadi ya sampai sekarang alhamdulillah suami pun melihat saya sudah bagi waktu, ya aman-aman aja. Dan mendukung 100%. Kalau dulu sampai kadang misalnya anak kanker meninggal, walaupun itu tengah malam, saya itu keluar. Saya keluar, saya mengurus administrasi pemulangan jenazah, sampai anak itu betul sudah sampai ambulan, baru saya keluar. Oke, baik. Kalau kita berbicara masalah kanker, ini kanker kan penyakit yang nomor 1 mematikan ya di dunia, nomor 1 di dunia mematikan gitu. Kasus-kasus yang kakak tangani ini pernah yang sudah stadium 4 kan? Atau baru ada gejala kemudian melakukan penanganan? Kalau untuk yang saya tangani banyaknya itu yang sudah stadium lanjut. Jadi gini, permasalahan yang banyak terjadi yang saya lihat di Aceh ini, pertama, kita tidak bisa menyalahkan orang tua atau keluarga. Jadi dari awal misalnya ketahuan nih ada benjolan di sini, Nah mereka pikir itu kayak apa ya, bondok atau apa ya namanya? Kalau bahasa Aceh dikasih blau. Nah dikasih blau, terus dibawa ke dukun, dikasih ramu-ramuan. Nah setelah membesar, nah itu mau tidak mau mereka harus dibawa ke rumah sakit. Nah dibawa ke rumah sakit, nah terkendala lagi. Karena apa? Biaya. Mereka ini kebanyakan dari orang-orang yang nggak mampu. Nah, jadi kalau misalnya mereka dirujuk nih, mereka kan pasti berpikir nih, saya nanti ke Banda Aceh sama siapa? Uangnya dari mana? Siapa dampingin saya? Nah, disitulah C4 ini berdiri. Jadi saya tidak mau orang-orang yang anak-anaknya menderita kanker, orang tuanya itu pasrah. Saya nggak mau. Jadi ketika mereka datang, saya hanya memberikan semangat. Kita sama-sama yuk. Kita sama-sama berikan semangat ke anak. Kita harus berdoa, kita harus berusaha.
Tuhan yang menentukan. Saya bilang gitu. Jadi tidak ada kata pasrah, saya bilang. Nah, jadi mereka datang ke sini, ya saya anggap mereka itu keluarga saya, gitu. Ayo kita sama-sama mengobatin si anak. Gitu. Jadi permasalahannya ya awamnya masyarakat tentang apa itu kanker. Yeah. Jadi mereka menganggap itu kadang ada penyakit kutukan. Yeah. Mereka berobatnya ke dukun, ke paranormal atau ke mana, dan itu tidak bisa disalahkan karena awam. Kedua, masalah mereka tidak punya biaya. Mereka tidak cukup mempunyai dana datang ke sini, nanti mau makan apa, kebutuhan siapa yang tanggung. Nah, itu dia. Itu yang banyak terjadi. Gitu. Artinya masyarakat ini masih awam terhadap apa itu kanker. Apa gitu. Itu kanker? Disinilah seharusnya peran pemerintah hadir untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat apa itu kanker dan penyebabnya ini seringnya kenapa, apakah karena melalui makanan-makanan yang siap saji